Nah, memang untuk mobil siaga ini berdasarkan hasil rapat kemarin, kami juga diamanai selain untuk kegiatan mengantar warga, itu juga diperuntukkan untuk istilahnya operasional kantor. Nah, mobil siaga desa adalah aset penting yang harus digunakan untuk melayani warga. Penyalahgunaan mobil siaga desa untuk kepentingan pribadi adalah tindakan yang tidak tepat dan dapat merugikan warga. Pemerintah desa harus memastikan bahwa mobil siaga desa digunakan sesuai dengan tujuan awalnya dan tetap melayani warga yang membutuhkan. Sebagaimana diketahui, mobil siaga desa adalah aset desa yang dibeli dengan dana desa yang berfungsi untuk melayani warga, bukan untuk kepentingan pribadi. Adapun tujuan utama diadakannya mobil siaga desa, yakni digunakan untuk antar jemput pasien, membantu ibu hamil yang hendak bersalin, atau melayani warga yang membutuhkan transportasi dalam situasi darurat. Untuk diketahui, penyalahgunaan aset desa dapat merusak kepercayaan warga kepada pemerintah desa dan dapat menjadi contoh negatif bagi masyarakat. Nah, isu-isu liar inilah yang menerpa pemerintahan Desa Sumbermulyo Kecamatan Sel Kabupaten Rembang, di mana isu tersebut menyeret nama Sekretaris Desa Sumbermulyo yang diduga terkait pemanfaatan mobil siaga desa layaknya inventaris pribadi. Menyikapi hal demikian, awak media ini mencoba mengkonfirmasi Sekretaris Desa Sumbermulyo, Joko Prastowo saat berada di kantornya. Maaf Pak Joko, di luaran ini kan banyak isu liar terkait pemanfaatan mobil siaga desa ya, yang katanya mobil tersebut ini kok nggak inventaris apa, seolah-olah warga jika ingin menggunakan kok kesulitan karena sering dipakai jenengan. Terus bagaimana Bapak menanggapi isu tersebut? Oke, terima kasih Mas Ki. Nun sewu, kami berdasarkan rapat bersama lembaga desa, kebetulan kami sebagai pengurus harian, kami sebagai pengurus harian dari desa menyediakan supir untuk mengantarkan, istilahnya mengantarkan warga yang sakit itu ada dua. Yang pertama Pak Kadus Pak Anto, kemudian yang kedua itu ada Pak Kadus Karyoto, yang domisilinya untuk Pak Anto itu di wilayah Ngandang pabrik mriki, dan yang Pak Karyoto itu di wilayah Baraan. Nah, karena kedua wilayah kita itu agak berjauhan dan kebetulan kami yang dipercayakan menjadi pengurus harian, maka ketika ada warga yang sakit itu komunikasinya ke Kadus dulu, ke Kadus, kemudian konfirmasi ke kami. Nah, memang untuk mobil siaga ini berdasarkan hasil rapat kemarin, kami juga diamanai selain untuk kegiatan mengantar warga, itu juga diperuntukkan untuk istilahnya operasional kantor. Nah, kebetulan kami yang diserahi, maka mungkin kalau warga melihat juga sering kami pakai gitu. Nah, kebetulan mungkin karena untuk hari-hari ini juga musim penghujan, jadi sering memang kalau kami keluar kami pakai. Kemudian ketika warga kesulitan memakai, sebenarnya kalau hal tersebut saya kira juga tidak seperti itu Pak. Mungkin hanya karena benturan jadwal dengan Baraan. Jadi posisi hari ini atau kondisi hari ini warga kami yang di Baraan itu banyak yang rawat jalan. Ada sekitar 3 atau 4 orang, kemudian juga yang rawat inap itu untuk anak-anak sepertinya ada 2 di Puskesmas Saleh untuk hari ini, dan untuk yang di Rembang itu ada 1 sepertinya. Nah, itu kami juga bukan kok istilahnya mempersulit warga, tidak. Bahkan dari kebijakan atau hasil rapat kemarin itu untuk warga yang tidak mampu itu kita gratiskan. Jadi untuk sementara ini mungkin terkendalanya itu bukan kok istilahnya
digunakan pribadi, tapi istilahnya itu napa nggih, mungkin benturan jadwal gitu saja, benturan jadwal karena mungkin kurangnya armada. Kebetulan di wilayah kami yang Baraan memang lagi banyak warga yang sakit, mungkin itu. Nah, sekarang ini kan terkait dengan warga ya. Kalau memang itu tidak benar, ya kan, isu tersebut, terus pastinya kan warga kan membutuhkan ini kejelasan ya. Nah, kira-kira kalau memang itu tidak benar, kok sampai ada isu tersebut, ini gimana ini ceritanya ini? Mungkin bisa dikasihkan contoh mungkin. Kami gini Pak, kebetulan waktu bulan lalu atau apa ya, itu pernah ada kejadian itu orang jatuh dari pohon, orang jatuh dari pohon, kemudian menelpon kami. Waktu itu kebetulan kami posisi di Sale, waktu itu ada kegiatan, jadi kebetulan mobil tak bawa. Nah, kondisi kalau sakit biasa mungkin bisa menunggu karena kondisinya itu istilah spontanitas kecelakaan. Jadi kami menyarankan untuk nyari kendaraan lain seperti itu. Mungkin hal itu yang menjadikan miss di masyarakat. Dan memang untuk posisi karena kami posisi hari ini untuk kami itu selaku pengurus harian, mobil memang kami yang mengurus untuk hariannya seperti itu. Oke, apakah yang jatuh dari pohon itu masuk untuk keterangan dari masyarakat setelah kejadian itu saya tanya, ternyata bukan warga kami Pak, bukan warga kami, cuma bekerja dengan warga kami seperti itu. Mungkin itu.